Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua bersuka cita dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, menyertai dan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga kami ucap syukur Tuhan. Sampai pada hari ini kami boleh seperti apa yang kami ada itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Patut kami memuji Tuhan, patut kami menyembah Tuhan. Patut kami duduk dengan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Bagi kami semua pada pagi hari ini, ya Tuhan kami boleh pulang menjadi seorang anak Tuhan yang makin kuat. Iman kami boleh makin bertumbuh dalam Tuhan. Kami boleh menikmati lebih banyak lagi kuasa Allah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Baik hamba Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan, pemusik, WL Singer, hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah, urapi dengan urapan khusus dari surga, secara luar biasa, sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa Roh Kudus kami undang untuk memimpin semua acara kami pada hari ini. Saudara-saudara kami dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan Gereja Rehobot. Ada yang bersuka cita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya, amin. Boleh katakan pada kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. 10 orang. Ya, Tuhan Yesus baik. Hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan kita boleh berjalan semakin kuat. Karena Dia adalah sumber kekuatan yang sejati, amin saudara. Yeay. Mari saudara, pagi hari ini kita dengan bersuka cita boleh merayakan Tuhan Yesus, merayakan kebaikannya, merayakan kasih setianya dalam hidup kita semua. Amin. Kita mau sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Setiamu dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus kau Raja, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa
Kita percaya Dia gunung batu kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang mengatakan tak pernah kita, yang mengatakan bahwa Dia gunung batu kita. Dia keselamatan hidup kita. Haleluya. Tuhan yang benar. Amin. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk pejamkan mata. Kita mau bayangkan dan hitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau bertanya, apakah kita masih mau tetap berkata Tuhan Yesus baik?
Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tetap mengucap syukur ketika semua pintu pergumulan kita itu tertutup. Tidak ada jalan keluar, seolah-olah kita berada di dalam lembah kekelaman. Apakah masih ada ucapan syukur itu keluar dari mulut kita? Atau kita udah jauh dan semakin jauh dan meninggalkan Tuhan? Jangan biarkan pikiran kita diintimidasi oleh iblis. Jangan biarkan iman kita lemah dan kita menjadi tawar hati. Karena kita hidup itu karena kita percaya dan pegang janji Tuhan. Dan biarlah hati kita saat pagi hari ini boleh kuat dan boleh tetap semangat menghadapi setiap pergumulan karena kita percaya Tuhan ada beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kita angkat tangan kita sembah Dia. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan yang keras. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenaran
saudara, saat ini kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, yes Tuhan, aku bersepakat dengan Engkau. Aku mau meletakkan semua masalahku. Aku mau meletakkan semua egoku. Aku mau meletakkan semua pekerjaan, keluarga, apa yang kubanggakan saat ini ke dalam tangan-Mu. Karena aku tahu Tuhan, tanpa Engkau aku sia-sia. Kita mau sama-sama angkat tangan kita dan mau sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Amin. Sumber pengharapan. Dia adalah sumber segalanya. Sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku akan percaya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Engkau penyembuhku Tuhan, dan Engkau pemulihku, Tuhan pemulihku. Engkau adalah sumber segalanya Tuhan. Dan kami mau tetap melekat pada sumber itu. Dan kami mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Aku mengucap syukur. Walaupun aku belum melihat pintu itu terbuka. Walaupun aku masih struggle dalam pergumulan aku. Tapi aku tetap percaya. Aku tetap mengandalkan Engkau. Aku tetap beriman. Aku tetap memandang Engkau. Aku tetap memandang salib-Mu Tuhan. Karena kami tahu, karena aku tahu Engkau pembuat mujizat dan mujizat itu berlaku atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh sangat baik. Segala kemuliaan, segala hormat, segala kejayaan hanya untuk Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kehidupan sehari-hari penuh dengan tantangan. Hal ini seringkali membuat kita Shalom. Pada tanggal 27 ya, Oktober gembala kita berulang tahun yang ke-77 ya. Nah, saat ini kita akan mendoakan jemaat hamba-hamba Tuhan akan mendoakannya ya. Nanti saya minta Bapak Ibu Gembala bisa ke depan.
dan para hamba-hamba Tuhan ya ke depan kita akan berdoa ya. Kita lihat Bapak Ibu Gembala, puji Tuhan ya. Dalam usia 77 kata orang Sunda masih jak-jak. Luar biasa ya. Pernah ke NTT ya waktu itu ya, jalan tangga. Labuan Bajo berapa ratus Cik? Waduh, saya sudah bayangkan ya waktu ngomong, wah kuat sana, luar biasa ya. Kita doakan ya. Kita akan nanti hamba-hamba Tuhan ya, tolong maju ke depan. Semua hamba Tuhan kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan mengasihi ya. Kita jemaat bangkit berdiri semuanya. Ya. Nanti kita berdoakan, ulurkan tangan saudara ya, dua tangan saudara ke depan dan hamba-hamba Tuhan semuanya. Ya. Kita makin mengasihi lebih sungguh ya. Kita akan mengasihi dengan hati kita, mengasihi Bapak Ibu Gembala kita ya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita akan berdoa. Jemaat tetap mengulurkan kedua tangan saudara ke depan, kita dengan hati berdoa dan mengucap syukur atas kasih karunia pemeliharaan Tuhan kepada Bapak dan Ibu Gembala. Bapa kami dalam surga, kami datang dengan penuh pengucapan syukur dan berterima kasih, di mana Bapak Gembala yang kami kasihi, Tuhan telah memimpin, Tuhan telah menyatakan kasih karunia pemeliharaannya yang luar biasa di dalam kehidupannya selama 77 tahun. Tuhan telah menyatakan janjinya, Tuhan telah menyatakan ya Tuhan kuasanya, kebaikannya di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala. Kami saat ini penuh pengucapan syukur atas kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Kami melihat ya Tuhan, Tuhan telah memberikan kesehatan. Tuhan telah memberkatinya, anak mantu cucunya boleh melayani Tuhan dengan luar biasa. Ini satu anugerah Tuhan. Tuhan terus pakai ya Tuhan Bapak dan Ibu Gembala dengan urapan pengembalaan yang terus mengalir ya Tuhan, dan memberikan kebenaran-kebenaran yang baru supaya disampaikan kepada jemaat ya Tuhan, dan kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan terus ya Tuhan mengurapinya, terus ya Tuhan Bapak Ibu Gembala melayani lebih sungguh lagi, karena kami tahu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, dan janji Tuhan ya dan amin. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Berkati semua anak mantu dan cucunya, karena kami melihat kasih karunia Allah dinyatakan dengan sempurna. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkatinya.
Amin. Saudara, kehidupan sehari-hari penuh dengan tantangan. Hal ini seringkali membuat kita mengalami stres. Dalam program Pastor Corner bulan November yang berjudul Dealing with Stress akan mendiskusikan tentang menghadapi stres bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam Alkitab akan membantu kita menghadapi stres. Pertemuan ini akan diadakan hari Kamis, 2 November 2023 pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Wow, kok kita pikir lebih dalam lagi. Begitu seriusnya dosa kita. Sehingga tidak bisa perlakuan lain selain anaknya yang datang untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Hati nurani yang telah dijamah oleh Tuhan itu akan membuat kita peka terhadap dosa. Dan waktu saudara peka terhadap dosa, masakan saudara akan diam-diam saja. Lanjut sekolah atau langsung kerja ya? Apa lebih baik jadi ibu rumah tangga? Usia udah segini, udah ada belum calonnya? Hati-hati kalau wanita, jangan ketuaan loh meritnya. Terlalu sibuk apa nggak bikin calon pasangan hidupmu jauh? Kerja jadi apa kamu umur segini? Udah punya tabungan berapa banyak? Nyamankah tempat kerja kamu sekarang? Kamu itu kerja apa dikerjain? Cukup emang dengan gaji kamu segitu? Kapan menikah? Salonnya udah punya. Makin tua sirkus semakin kecil loh. Temukan jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi dalam Impact Quarter Life Calling, Sabtu 11 November 2023, open gate pukul 17.30 dan start pukul 6 malam sampai jam 8 malam di basement Gereja Rehoboth. Hai Jemaat Muda Rehoboth, sekarang kita sudah memiliki satu komunitas baru, namanya Impact. Kira-kira Impact apa sih? Impact adalah wadah untuk Jemaat Muda Rehoboth bertumbuh dan juga akan menjadi jembatan yang baru bagi jemaat youth yang ingin mulai mengikuti ibadah di kebaktian umum. Di sini kita nggak cuma ketemu teman-teman baru aja atau mungkin sekadar bercanda tawa. Di sini kita akan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan
Kita juga akan membahas beberapa permasalahan yang sedang kita hadapi, seperti mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup. So, buat kalian semua, jangan lupa ya selalu hadir di setiap acaranya. Yuk kita bertemu bersama Impact. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Saudara bisa ada di rumah Tuhan. Ini semua kasih karunia Tuhan. Kita bisa duduk. Kita bisa datang dengan tubuh yang sehat ya. Saya makin hari makin menyadari ya bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan, hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Saudara, banyak ya yang teman-teman kita yang tidak bisa datang karena dalam keadaan sakit, tanpa daya gitu kan ya. Saya suka kalau kilas balik waktu COVID itu, waduh, saya seringkali terkejut ya. Teman-teman yang sekelas sama-sama sekolah teologi ya, 1 tahun tuh 4 orang. Saudara. Aduh, saya terkejut. Kena COVID dan juga ada yang di-COVID-kan ya. Karena istrinya dia sakit ginjal, tapi kok COVID katanya. Nah, ya kita tidak tahu. Tetapi saya merasakan bersyukur ya. Pagi hari ini ada di hadapan saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tubuh yang sehat. Mari kita akan berdoa, saudara, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saudara saat ini ada di rumah Tuhan, ini satu anugerah, satu kasih karunia. Saudara mengucap syukur. Ya. Saudara mengucap syukur dalam hati saudara kepada Tuhan. Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu benar-benar janjinya seperti nyanyian tadi, ya dan amin. Pasti digenapi. Allah yang Alfa Omega, yang nyatakan dengan kuasanya itu luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kami datang dengan pengucapan syukur. Kami saat ini ada di rumah Tuhan, ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Kami diberikan tubuh yang sehat. Ini semua karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan menepati janjinya yang luar biasa. Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang suci, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini akan belajar kembali tentang kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dan kami semua. Roh Kudus ada, berikan kuasa konsentrasi sehingga kami beroleh berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bulan Oktober ini kita telah belajar doktrin ya, pengajaran ya dari firman Tuhan tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, minggu pertama kita belajar tentang Allah yang Maha Kudus. Minggu kedua kita belajar Allah yang Maha Baik. Minggu ketiga kita belajar Allah Maha Kasih. Dan minggu kemarin kita belajar Allah yang Maha Adil. Dan sekarang kita belajar Allah yang Maha Benar, saudara. Memang Maha Adil dan Maha Benar seringkali, saudara, disatukan dalam pengertian itu. Karena di mana Allah itu benar, pasti adil. Di mana ada keadilan, di situ ada kebenaran. Ya, mari kita akan belajar, saudara, bahwa Allah itu benar. Ya, nah,
Allah benar itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, saudara. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Ya. Mengenal, perhatikan sudah ayat ini. Mengenal yang benar, kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar kalau kita tidak ada di dalamnya? Saudara, bagaimana saudara tahu sifat-sifat saya? Saat ini saya berkhotbah pakai jas. Saudara tahunya saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi bagaimana sifat saya? Bagaimana kesukaan saya? Bagaimana kalau saya ngambek? Yang paling tahu adalah siapa? Halo? Istri saya, Ibu Louis, yang paling tahu karena hidup serumah, hidup sehari-hari. Jadi saudara, kita boleh lihat saudara. Saudara tahunya saya berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara tidak tahu sifat-sifat saya. Kesukaan saya apa? Kalau saya ngambek kumaha gitu nya. Ngambek tahunya lagi marah, ya enggak tahu. Yang tahu kan istri saya. Nah, saudara, demikian juga. Mengapa ayat ini mengatakan kita belajar sifat-sifat Allah? Bagaimana kita tahu sifat Allah? Kalau kita tidak mengenal Allah, sehingga Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 20 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, kinisku, hidup bersama, hubungan yang intim, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Maka ayat ini katakan mengenal yang benar, mengenal Allah dengan benar, tapi ada di dalamnya. Kita ada di dalamnya, bukan di luarnya. Bagaimana kita di luarnya? Saudara, kita perlu mengenal Yesus dengan benar, saudara. Oleh karena itu, kita mempunyai Allah yang benar, saudara. Nah, kita akan belajar, saudara. Nah, pengertiannya apa Allah yang benar itu? Saudara, Allah yang benar itu dalam tindakannya, dalam perbuatannya. Kita disebut Allah yang benar kan tindakannya nyata nggak benar. Saudara, kita lihat saat ini ya, yang sedang keputusan MK. Apakah ini benar? Ya, kita nggak ikut politik kan. Tetapi nggak salah kalau kita baca. Ya, tindakannya benar nggak? Keputusannya benar nggak? Sesuai nggak? Itu akan diuji nanti. Ya. Nah, kalau kita benar, saudara, kalau saudara benar, apakah perbuatan saudara benar? Apakah saudara menjadi suami yang benar? Menjadi bos yang benar? Menjadi karyawan yang benar? Bagaimana tindakan saudara? Bagaimana perbuatan saudara? Itu kan kelihatan. Jadi pengertian Allah benar itu, Allah tindakannya benar. Jangan sampai kita kena, Tuhan kenapa saya ini? Tuhan gak adil. Berarti Tuhan gak benar kan? Berarti bukan Tuhannya yang gak benar. Kitanya yang gak benar. Kita harus tahu pengertian Allah itu yang benar, maha benar,
berarti tindakannya benar. Yang kedua, saudara, kita belajar. Allah benar dalam janjinya. Tadi kita belajar, saudara, dalam nyanyian. Allah itu benar, saudara. Karena apa, saudara? Janjinya. Dan ya dan amin. Allah kalau berjanji itu pasti ditepati, saudara. Janji Allah itu kan ditepati, nanti kita bahas, saudara. Janji Allah itu tidak pernah. Karena Allah yang benar, apa yang diucapkan janjinya, beribu-ribu janji dalam Alkitab, pasti dilaksanakan tindakannya dalam menepati janjinya. Karena Allah itu benar. Kalau Allah itu benar, pengertiannya pasti benar dalam firman ini. Jadi saat ini saudara punya firman Allah, ini luar biasa. Ini karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Allah. Saudara jadi tahu kebenaran Allah. Saudara tahu janji Allah. Dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau Allah itu benar, saudara, tidak akan dapat kesalahan dalam dirinya. Saudara bisa melihat diri saya. Ada kesalahan pasti. Enggak sempurna saya. Tetapi di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus tidak terdapat kesalahan. Karena Allah sifatnya yang maha benar. Karena Allah itu kudus, Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu adil, pasti tidak akan ada kesalahan. Jadi kita harus punya prinsip dalam kehidupan ini. Kita punya konsep. Kita dalam pikiran kita ini benar. Bahwa Allah itu benar, saudara. Orang lain silakan mau apa. Tetapi kita tahu. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus. Tidak ada nama lain dalam dunia ini. Hanya nama Yesus yang bisa mengampuni dosa. Hanya di dalam Yesus yang bisa memberi keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada hidup yang kekal, pengharapan yang pasti. Saya pegang janji Tuhan ini. Saya pegang perbuatan Tuhan yang benar. Mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus. Karena ini akhir zaman. Saudara, kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saudara. Bagaimana kebenaran Allah itu dinyatakan? Yang pertama sudah kita belajar. Kebenaran Allah itu dinyatakan dalam hal Allah menghukum orang-orang berdosa dengan hukuman yang patut untuk mereka. Ya. Dalam Wahyu 16 ayat 5 dan 7, demikian firman Allah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus yang telah menyatukan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga yang telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Jadi saudara, ini adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu tahu ya, kebenaran Allah itu dinyatakan dalam hal menghukum orang berdosa. Kenapa? Karena orang berdosa itu, karena Allah itu benar, Allah itu kudus, Allah sangat benci kepada dosa. Tetapi karena Allah itu kasih, Allah sangat mengasihi orang yang berdosa. Maka Tuhan itu adil.
Diberikannya dulu anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Kenapa Tuhan menghukum orang berdosa? Karena tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara. Jadi Tuhan itu memang adil, Tuhan itu benar. Karena Allah itu kudus, Dia ingin orang itu menjadi kudus juga. Oleh karena itu, karena dia berdosa, Tuhan memberikan jalan keluar. Diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya akan Dia tidak akan binasa. Barang siapa yang mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Oleh karena itu Tuhan itu adil, saudara. Tuhan itu benar. Maka Dia ini ditunjukkannya lah. Allah itu benar, kebenarannya Allah dinyatakan dalam menghukum orang berdosa. Karena patut bagi mereka. Oleh karena itu ini Allah, hidup ini anugerah. Hidup ini karena kasih karunia. Kita diberikan oleh Tuhan Yesus keselamatan. Hanya kita mau, Tuhan ampunilah dosa saya. Masa lalu saya begini. Tuhan, saya ini penjudi, saya ini suka selingkuh, Tuhan saya suka mabok, Tuhan saya dulu suka ngebohongin istri, Tuhan saya suka ngebohongin suami, ampuni saya. Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, sucikan saya, selamatkan saya. Itu Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, Tuhan itu kudus, Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan itu baik, mengampuni saudara. Tidak akan dihukum saudara. Tetapi kalau saudara bebal, saudara itu merasa diri saudara benar karena rajin ke gereja tetapi tidak bertobat, tetap dihukum. Karena Allah itu benar. Yang kedua saudara kita belajar, kebenaran Allah dinyatakan dalam hal apa? Allah menyediakan korban perdamaian dan memperdamaikan orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Tadi sedikit saya sudah bahas ya, Roma 3 ayat 25-26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi hanya Yesus yang bisa membenarkan saudara. Hanya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Allah Tritunggal. Yesus adalah Tuhan. Yang mengampuni saudara kalau kita mengaku dosa. Karena Yesus benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Allah itu benar. Memberikan solusi. Kalau kita berdosa, ya Tuhan memberikan jalan, menyediakan korban perdamaian. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara kita belajar. Yang ketiga, saudara, kebenaran Allah dinyatakan dalam hal memelihara hidup kita. Ibrani 13 ayat 3 ini salah. Kenapa saya salah? Karena saya tahu. Saya salah nulis gitu. Setelah diperiksa, tapi biarinlah gitu kan. Ibrani 13 harusnya 13 ayat 5. Kenapa saya bisa menyatakan saya ini salah? Karena saya tahu yang benar adalah 5. Gitu. Jadi kebenaran Allah itu dinyatakan dalam apa? Di dalam memelihara kehidupan saudara dan saya.
Sehingga Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara lihat di sini. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan Gunawan. Engkaunya diganti nama saudara. Ya. Dalam hati saudara, oh iya. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Gunawan. Jadi kita jadikan rema saudara. Bahwa kebenaran Allah itu pasti saudara. Memelihara kehidupan saudara. Menjamin kehidupan saudara. Dalam dunia ini ada asuransi saudara. Kalau sudah sakit dijaminlah. Kalau saudara meninggal diberikan uang untuk warisan dan sebagainya. Tetapi Allah menjamin saudara. Tidak hanya dalam dunia ini memberi keselamatan. Tetapi Allah menjamin pengharapan saudara. Hidup yang kekal. Berapa lama saudara hidup dalam dunia ini? Saya ingat Pendeta Nino ya dari Australia, dia menyampaikan. Hidup kita dia pakai seutas tali rafia. Hanya segini kita hidup. Tetapi kita, wah tali rafia itu panjang yang tak terhingga saudara. Demikian juga kita hidup dalam dunia ini berapa lama? Ada yang orang dikasih 90 tahun, 100 tahun. Ada yang 80, 85. Ada yang 70, ada yang 60. Segitu. Tetapi Allah memulai hidup kita sampai kekekalan. Wih, luar biasa. Oleh karena itu Tuhan katakan kebenaran Allah itu dinyatakan dalam hal memelihara miliknya. Tidak hanya dalam dunia, tetapi sampai kekekalan. Yang keempat, saudara. Yang keempat, kebenaran Allah dinyatakan dalam hal menggenapi semua janjinya kepada anak-anaknya. Dalam Nehemia 9 ayat 8 dikatakan, engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu. Dan engkau mengikat, engkaunya huruf besar, mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Perhatikan saudara, engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Jadi kalau Allah itu benar, pasti menepati janjinya. Luar biasa saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita mempunyai Allah yang maha benar. Pasti menepati janjinya dalam kehidupan kita ini. Mungkin saudara bertanya, loh kalau saya sakit kok nggak disembuhkan? Bisa saja. Kok hidup saya susah terus? Mana janji Tuhan? Kita jujur kan seringkali berkata gitu. Saudara, tapi Allah berjanji. Saya ingat seperti Rasul Paulus, ada duri dalam dagingku. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku. Bukan itu janji Tuhan. Saudara, katakan firman Tuhan. Ya. Rasul Paulus katakan, semakin kita secara lahiriah kita makin merosot. Tetapi batinnya kita dibaharui. Bukan itu janji Tuhan. Tubuh ini tidak kekal. Saudara dan saya akan mengalami kematian. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan. Bagaimana dengan tubuh saat ini? Saudara waktu mengalami sakit, apakah Tuhan bisa menyembuhkan?
Saya yakin masih mujizat masih berlangsung. Tetapi ada kalanya Tuhan menyatakan kekuatan untuk menghadapi penyakit itu, saudara. Kekuatan, keteguhan, ketaatan, kasih karunia di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menepati janjinya. Jangan ragu, saudara. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu benar adanya dan Dia menepati janjinya. Yang kelima, saudara. Kebenaran Allah dinyatakan dalam hal memberi upah pahala kepada orang benar sesuai dengan perbuatannya dan kesetiaannya. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, saudara, di sini kita lihat Allah yang maha benar, Allah yang maha adil, itu pasti memberikan upah kepada anak-anaknya yang setia dan benar hidupnya di hadapan Allah. Memberikan upah, memberikan pahala. Rasul Paulus bisa mengatakan demikian, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Wih, luar biasa. Nah, sekarang sudah lihat, Allah yang maha benar akan tinggal di dalam orang benar. Allah yang maha benar akan tinggal di hati orang benar. Karena Allah benar, Allah suci, Allah baik, Allah adil, Allah mengasihi, saudara. Tetapi sekarang jadi kita perlu membedakan. Di dalam kita, di dalam lingkungan kita, di dalam kekristenan, dalam gereja, itu ada sudah orang benar dan orang merasa benar. Nah, saudara, perbedaannya di mana dalam hal ini? Perbedaan orang benar dan orang merasa benar itu di mana, saudara? Sehingga sudah lihat. Coba saudara suami istri kan kalau bertengkar masing-masing menunjukkan bahwa dirinya benar. Betul atau benar? Kita seringkali dengan teman kita, semua mengatakan saya yang benar dengan argumen ini. Tetapi coba lihat saudara. Orang benar tidak akan berpikir bahwa ia adalah yang paling benar, saudara. Ini ciri daripada orang benar. Orang benar itu nggak berpikir, oh saya paling benar. Karena dia tahu ada Allah yang maha benar dalam Yesus Kristus. Dia nggak merasa benar. Kalau dia merasa benar, wah bahaya ya. Bahaya. Karena dia tahu dalam hidup ini, saudara, ada kekurangan dan ada kelebihan. Maka orang benar tidak akan berpikir bahwa ia adalah orang benar. Tetapi sebaliknya orang yang merasa benar, di dalam pikiran hanya dirinya yang paling benar. Orang Saduki, orang Farisi dia benar. Oh Tuhan itu salah, salibkan dia. Sehingga Tuhan Yesus menegur ya. Seperti kamu ini ulat beludak. Yohanes Pembaptis pun menegur demikian. Tuhan menegur seperti kubur yang dilabur putih. Tetapi mereka tidak mengerti. Karena dirinya paling benar, saudara. Cobalah saudara, maka sudah akan buang waktu. Kalau sudah ngomong dengan orang yang merasa benar, waduh saudara, capek. Betul atau salah saya ngomong? Betul atau benar gitu kan ya? Nah, cobalah ya. Yang kedua, sudah kita lihat perbandingannya. Orang benar bisa menyadari kesalahannya, saudara ya.
Tetapi sedangkan orang yang merasa benar, merasa tidak perlu untuk mengaku salah. Maka lebih baik diam aja, udahlah, silakanlah. Ya. Kalau kita memang orang benar ini kalau salah, ya ngakulah salah, maaf gitu. Kalau orang yang merasa benar dia banyak, oh kenapa? Kan ya, telat, oh tadi macet, karena gitu kan. Karena istri saya tuh pila dangdana. Jadi merembet, jangan nyalah-nyalahin orang lain. Itulah orang yang merasa benar. Ya, lanjut kita ini. Orang benar setiap saat akan introspeksi diri dan bersikap rendah hati. Memeriksa diri, saudara. Orang benar itu memeriksa dirinya. Apakah kita, tadi salah ya. Saya salah ngomong, gitu kan ya, bisa aja. Tetapi orang yang merasa benar, merasa tidak perlu introspeksi, karena merasa sudah benar. Dan mereka cenderung sombong, tinggi hati, udah paling benar. Saudara coba aja lihat bos-bos kan, kalau orang yang, wah udah percuma, capek saudara, biar aja lah, ya. Tapi ada bos yang rohani mah dia tahu, oh iya, dia benar, oh saya teh salahnya gitu kan. Nah beda, saudara kan lihat dalam lingkungan kita. Selanjutnya saudara, orang benar memiliki kelembutan hati. Ia dapat menerima masukan kritikan dari siapa saja, bahkan dari anak kecil sekalipun. Menerima. Tapi orang yang merasa benar, saudara, hatinya itu keras. Saudara. Ya. Ia sulit untuk menerima nasihat kritikan. Masukan apalagi kritikan. Wih udah ngamuk saudara yang ada. Saudara ada masukan ongkoh bertanya gitu kan ya, kata Sundanya ongkoh gitu. Dia bertanya, dia cerita. Tetapi kalau saya seling sedikit, oh kamu tuh ya, jangan gini. Oh dia wah bisa, saya mau. Oh udah. Jadi maksudnya apa? Dia hanya ngomong setengah jam gitu kan, di telepon. Udah? Ya saya hanya cerita aja. Loh, orang yang dengarnya juga capek ya, benar nggak saudara? Nah jadi percuma saudara, hatinya keras, sulit mendapatkan nasihatnya. Nah akibatnya saudara, orang benar akan dihormati saudara. Sebelumnya ya, ada sebelumnya, bukan. Orang benar akan selalu menjaga perkataan dan perilakunya, serta berucap penuh kehati-hatian. Tetapi orang yang merasa benar berpikir, berkata, dan berbuat sekendak hatinya. Ya. Tanpa mempertimbangkan, memperdulikan perasaan orang lain. Orang yang merasa benar mah cepak-ceplok we gitu nya tenyaho gitu, nyinggung orang itu kan bae we cek orang Sunda. Seenaknya, semau gue. Kalau orang Sunda itu kumaha aing we nu bener mah. Enggak mikir. Itu menyinggung istrinya, itu menyinggung suaminya, itu menyinggung anaknya, menyinggung tetangganya, menyinggung mertuanya. Masa bodoh. Pokoknya orang mah ngomong bener we. Nah beda sudah, orang yang merasa benar itu beda. Menjaga perkataan dan perilaku, serta berucap penuh hati-hati, beda. Nah sudah lihat akibatnya. Akibatnya saudara, orang benar akan dihormati, dicintai dan disegani oleh hampir semua orang. Tetapi orang yang merasa benar hanya akan disanjung oleh orang-orang yang berpikiran sempit, yang sepemikirannya dengannya, atau orang-orang sekedar ingin manfaatkan dirinya. Coba cek saudara.
Coba periksa teman saudara. Tapi orang benar, pada akhirnya dia akan dihormati, dicintai, disegani oleh hampir semua orang. Kalau saudara ya ingin nanti ya, mertua saudara sayang ke saudara, hidup benar saudara. Orang ngomong apa ngomong, tapi satu kali kalau saudara benar akan dihormati oleh mertua saudara. Ini benar adanya saudara. Beda saudara. Karena saudara benar di hadapan Tuhan. Maka saudara kesimpulannya saudara. Allah yang maha benar berdiam di hati orang benar. Marilah kita memperbaiki diri supaya bisa menjadi benar. Agar tidak selalu merasa benar. Bila kita sudah termasuk orang benar, bertahanlah, tetaplah rendah hati. Mari saudara kita belajar. Saya pun waktu Mesiapkan, saya belajar. Saudara. Karena saya tahu, kalau Allah yang maha benar, diam di dalam hati saudara dan saya, saudara, maka pikiran kita akan menjadi benar. Untuk error, kata orang Sunda. Akan benar. Maka perkataan saudara benar. Perasaan saudara benar. Perbuatan saudara itu benar adanya. Yakin saudara? Oleh karena itu jadilah orang benar. Bagaimana kita benar? Karena kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Biarlah kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Maka kalau Allah senang tinggal di hati orang benar, maka pikiran kita akan menjadi benar. Perasaan kita akan menjadi benar. Perkataan kita akan menjadi benar. Tindakan kita, kelakuan kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah mengajar kami belajar bersama tentang Allah Maha Benar. Tuhan terima kasih, di mana kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang penuh dengan kebaikan, dan Tuhan adil. Biarlah kami menjadi orang benar, sehingga Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami. Sehingga kami berpikiran benar ya Tuhan, perasaan benar ya Tuhan, perkataan kami benar, dan tindakan kelakuan kita benar, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini, minggu ini adalah minggu kelima, jadi kita bahas sifat-sifat moral Allah. Dan hari ini kita belajar tentang Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Dan kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita juga, kehidupan kita juga benar. Baik di hadapan Allah sendiri, dan juga di hadapan manusia. Puji Tuhan. Saudara, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin, memelihara kehidupan saya selama 77 tahun lamanya. Puji Tuhan. Tanggal 27 kemarin hari Jumat, kita bisa mengucap syukur, kami sekeluarga dengan anak mantu cucu bisa mengucap syukur bagaimana pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan saya dan keluarga semua. Puji Tuhan. Dari tempat ini saya mengucap syukur pertama-tama kepada Tuhan yang sudah memelihara, memberikan tubuh yang sehat, kekuatan hikmat dari Tuhan dalam melakukan semua kegiatan, terutama di dalam melayani Tuhan. Kedua, saya mengucap syukur karena saya mempunyai keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi dan
mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Lebih dari itu. Ketiga, saya mempunyai satu keluarga besar, ya, yang mendoakan baik untuk saya dan tentu untuk kami berdua dan keluarga, sehingga apa yang kami alami sampai saat ini adalah berkat Tuhan. Jadi saudara, melalui tempat ini saya mengucap banyak terima kasih atas doa-doa yang saudara naikkan, ucapan-ucapan selamat baik melalui telepon, melalui WA, melalui Facebook atau Instagram. Ya. Doa-doa saudara dan ucapan selamat saudara-saudara semua, dan juga ungkapan kasih saudara yang sudah kami terima. Itu semua saya tidak dapat, atau kami tidak dapat membalasnya. Kami percaya, kami berdoa untuk Tuhan sendiri yang membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah. Ya, puji Tuhan. Satu keluarga besar yang senantiasa mendoakan kami. Sehingga sampai saat ini kami boleh kuat dalam Tuhan, itu karena hasil dukungan doa saudara-saudara semua. Sekali lagi terima kasih. Kedua, saudara, minggu lalu saya umumkan untuk minta doa untuk mengundang, ya, untuk mengundang seorang yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Dia adalah, ya puji Tuhan, sudah dibalas dan dia bersedia untuk datang memberikan kesaksian di tempat ini pada tanggal 5 November yang akan datang, yaitu Profesor Dr. David Handoyo. Ya, dia akan datang dalam kebaktian KU1, dia akan memberikan kesaksian mujizat yang begitu besar yang dia alami. Ya. Dia menghadapi satu penyakit dan dia sendiri seorang yang pintar di dalam bidangnya, dia tahu bahayanya, tapi puji Tuhan, kalau Tuhan tolong kepadanya dengan begitu heran, itu adalah kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan tanggal 5 dia akan datang untuk memberikan kesaksian akan kuasa Tuhan buat kita semua, puji Tuhan. Saya undang untuk saudara-saudara datang untuk kita mendengar berkat Tuhan, mujizat Tuhan, karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah berkuasa untuk menolong kita semua. Dan terakhir adalah hari Kamis ada Pastor Corner untuk kita semua. Ya, saudara, kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa berinteraksi, dan saudara bisa bertanya, akan dijawab. Itu semua untuk membuat kita makin dekat satu dengan yang lain, maju bersama di dalam Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk kita berdiri bersama dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian pada hari ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Ajar pada kami, berikan kekuatan bagi kami, bukan hanya mengerti, tapi kami mau lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami kita berdoa Tuhan untuk tanggal 5 di mana seorang yang telah menerima berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupannya akan bersaksi. Itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, bagi kami semua untuk lebih maju di dalam Tuhan. Kami berdoa, tetap berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, yang sekarang tengah mempersiapkan untuk pemilu pada tahun depan. Engkau sendiri akan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang. Dan siapapun yang terpilih, itu semua adalah seorang yang menjadi pilihan Tuhan sendiri, Tuhan tentukan sendiri, sehingga Tuhan dapat memimpin bangsa negara kami ini menjadi satu negara yang makin maju di dalam Tuhan,
makin maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan untuk seluruh keluarga besar Jemaat Gereja Rehoboth Dewi Sartika. Mari Tuhan, Engkau lindungi, Engkau sendiri akan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat melewati tiap hari dengan berkat pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama Tuhan. Dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, kuliah, pendidikan anak-anak kami semua boleh berjalan dengan berkat Tuhan. Dan kami boleh minggu depan mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kita pikir lebih dalam lagi. Begitu seriusnya dosa kita, sehingga tidak bisa perlakuan lain selain anaknya yang datang untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Hati nurani yang telah dijamah oleh Tuhan itu akan membuat kita peka terhadap dosa. Dan waktu saudara peka terhadap dosa, masakan saudara akan diam-diam saja.